Tidak lama lagi, Overlord Movie bakalan rilis. Dan untuk menyambut perilisan Overlord Movie, gue kepengen ngebahas beberapa update minor mengenai movie ini. So, mari kita bahas sebentar aja. Kalau kalian belum tahu kapan Overlord Movie rilis, Overlord Movie bakalan rilis di Jepang pada tanggal 13 September 2024 alias bulan depan. Dan movie-nya bakalan rilis lebih dulu di IMAX. Lalu 1 minggu kemudian, yaitu di tanggal 20 September 2024, animenya baru akan rilis umum di bioskop Jepang. Movie-nya sendiri bakal mengambil cerita dari volume 12 dan volume 13, yang kalau di anime berada di pertengahan season 4. Jadi, tidak seperti movie 1 dan 2 yang cuma recap, movie ketiga Overlord 100% canon dengan seriesnya. Nah, ada beberapa update minor yang sudah diketahui mengenai Overlord Movie nanti, dan update pertamanya adalah durasi movie-nya. Berdasarkan postingan di Reddit, sekitar 2 bulan lalu, dalam sebuah event anime, para pengisi suara Overlord sepertinya sedang mempresentasikan Overlord Movie di hadapan para fans, dan semua orang yang ada di sana mendapatkan kesempatan untuk menonton cuplikan 8 menit pertama Overlord Movie. Lalu, setelah selesai nonton, mereka pun diberitahu kalau Overlord Movie nanti bakal berdurasi lebih dari 2 jam. Dan benar saja, kalau kalian cek di MyAnimeList sekarang, tertulis kalau Overlord Movie bakal berdurasi selama 2 jam 15 menit. Ini adalah berita baik, terutama buat kita yang baca novel Overlord. Kalau butuh perbandingan, biasanya anime movie rata-rata hanya dapat jatah sekitar 1,5 jam saja. Contoh yang paling baru adalah movie-nya Haikyuu yang berdurasi 1 jam 25 menit, movie Tensura yang berdurasi 1 jam 48 menit, dan movie Kimi no Na wa yang berdurasi 1 jam 46 menit. Jadi bisa dibilang, kali ini Madhouse cukup berbaik hati mau ngebuat anime movie yang durasinya sampai 2 jam 15 menit. Nah, kenapa durasi bisa jadi berita baik bagi pembaca novel? Karena durasi movie bisa menentukan seberapa banyak pemotongan yang bakalan terjadi nanti. Satu episode anime biasanya berdurasi sekitar 24 menit. Lalu kalau kita potong durasi opening dan endingnya, maka durasi rata-rata anime biasanya ada di angka 20 menit. Berhubung Overlord Movie bakal berdurasi 2 jam 15 menit, ini artinya Overlord Movie nanti bakal setara dengan 6 episode anime. Dan itu pun masih ada lebih 15 menit. Tapi yang namanya movie biasanya kredit scene-nya bakalan lama. Jadi mari kita anggap kalau durasi asli Overlord Movie sekitar 2 jam 10 menit, yang setara dengan 6,5 episode anime. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah 6,5 episode bakal cukup untuk menceritakan volume 12 dan volume 13? Jawabannya harusnya cukup. Berkaca dari season 4, di mana volume 14 Overlord diadaptasi menjadi 6 episode anime, yaitu dari episode 8 sampai episode 13. Maka gua rasa 6,5 episode sudah cukup untuk menceritakan inti dari volume 12 dan volume 13 sekaligus. Soalnya versi Inggris volume 14 mempunyai 406 halaman, sedangkan versi Inggris volume 12 dan 13 kalau digabung mempunyai total 684 halaman. Bedanya hampir 300 lembar. Pemotongan 300 lembar ini gue rasa sih nggak bakal terlalu mengganggu. Soalnya sebagai penonton anime, kita harusnya sudah bisa memaklumi banyaknya pemotongan di versi anime Overlord. Tapi setidaknya kita patut berbahagia kalau pemotongan di Overlord Movie nanti harusnya tidak terlalu brutal. Tidak seperti yang kita bayangkan dulu ketika Overlord Movie baru pertama kali diumumkan. Bayangkan aja apa jadinya kalau cerita dari 2 volume malah dipangkas jadi 1 movie yang durasinya cuma 1,5 jam. Nggak kebayang bakal sejelek apa pemotongannya nanti. Update kedua, ada bonus volume. Berita baik buat kalian yang tinggal di Jepang. Sekitar 2 minggu yang lalu, Twitter resmi Overlord ngebuat tweet yang lumayan bikin gua iri sama fans di Jepang. Jadi, khusus buat mereka yang nonton Overlord Movie di Jepang, bakal mendapatkan hadiah berupa novel Overlord yang berjudul The Ghost Ship of Kaze Plains, yang berarti kapal hantu daratan Kaze. Kalau kalian nggak tahu, di Overlord volume 12, diceritakan kalau Ainz tiba-tiba punya kapal hantu yang bertugas untuk menjaga daratan Kaze. Kapan Ainz dapatin kapal ini, dan bagaimana caranya Ainz bisa dapatin kapal hantu ini, sama sekali tidak pernah diceritakan. Sebagai konteks, volume 12 rilis pada tahun 2017. Lalu 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2022, volume 15 pun rilis. Dan di sini kita baru diberitahu kalau Ainz sempat pergi ke daratan Kaze bersama dengan Kokyutos dan Demiurge untuk mendapatkan si kapal hantu tadi. Tapi kita tetap tidak diberitahu kapan, bagaimana, dan untuk apa Ainz ngumpulin si kapal hantu itu. Sampai akhirnya 7 tahun kemudian, yaitu di tahun 2024 ini, Overlord Movie pun rilis dan Maruyama baru mau ngerilis cerita mengenai si kapal hantu tadi.
Ceritanya sendiri bakal dirilis terpisah menjadi 2 part, dengan masing-masing part berisi 100 halaman, dan setiap part akan berisi ilustrasi dari Soobin Sensei. Part satunya bisa didapatkan dengan menghadiri perilisan minggu pertama Overlord Movie, yaitu dari tanggal 20 September sampai 26 September. Lalu part 2-nya bisa didapatkan dari perilisan minggu kedua, yaitu dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober. Tidak diketahui nih, ada berapa banyak stok yang bakal mereka bagikan. Tapi, kalau kita berkaca dari kasus Side Story Evil Eye Movie, kemungkinan stoknya nggak bakal banyak. Jadi, siapa cepat, dia yang dapat. Terakhir kali Moriyama bikin side story kayak gini ada di tahun 2019 ketika dia ngerilis side story-nya Evil Eye. Dan ini adalah momen yang ngebuat Moriyama makin malas nulis karena bonus volumenya malah langsung kena bajak 1 hari setelah novelnya rilis. Tidak menutup kemungkinan kalau kasus yang serupa bakal terulang lagi ketika side story ini rilis. Siapa tahu di antara kalian ada yang lagi tinggal di Jepang. Gua rasa sih tidak ada salahnya ya buat coba-coba hunting side story ini. Dan update terakhir yang pengen gua kasih tahu ke kalian adalah Moriyama sudah nonton movie-nya. Pada tanggal 27 Agustus kemarin, Moriyama ngebuat tweet yang isinya seperti ini. Baru-baru ini aku pergi menonton Overlord Movie saat advance screening. Reaksi pertamaku adalah, aku tidak ingat pernah menulis cerita sebagus ini. Dan reaksi keduaku adalah, emangnya Ains pernah ngomong kalimat sebagus ini? Aku rasa siapapun yang telah menonton Overlord Movie bakal bereaksi sama sepertiku. Dari tweet ini, kita bisa ambil kesimpulan kalau Overlord Movie nanti nggak bakal mengecewakan sama sekali. Pemotongan cerita sih sudah pasti ada dan pasti bakal banyak. Soalnya di animenya juga kan banyak ya. Tapi harusnya hal tersebut tidak merusak pengalaman ketika nonton movie-nya nanti. Sama seperti kita nonton animenya lah. Jadi ya, mari kita berharap yang terbaik untuk movie-nya nanti. Dan semoga bisa masuk bioskop Indo. Gua rasa itu aja sih update kecil-kecilan untuk menyambut perilisan Overlord Movie. Semoga konten ini bisa ngebuat kalian semakin hype sama movie-nya nanti. Dan buat kalian yang bisa nonton di Jepang, gue cuma mau bilang, bisa nitip nggak? Mungkin itu saja untuk video pendek kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain, dan bye-bye.